Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Andayani Sulingga, SPD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Deli Serdang dari SMP PAB 5 Patumba. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu saya Erni Yunanda, SPD, guru matematika SMP PAB 5 Patumba. Baik, assalamualaikum Bu Erni, apa kabar? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah baik. Nah, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-supervisi ya Bu ya. Sebelum nantinya saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan dilakukan di kelas. Nah, adapun tujuan pembelajaran melakukan supervisi kali ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-supervisi? Tujuannya itu adalah sebagai persiapan awal sebelum nantinya Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan juga lebih percaya diri sehingga nanti akan memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Itu ya Bu Erni ya? Iya Bu. Baik, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Erni. Yang pertama, kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nantinya itu kira-kira apa ya Bu? Bisa dijelaskan? Baik Bu. Di sini saya akan sedikit menjelaskan dari tujuan pembelajaran saya, yang mana peserta didik dapat menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode eliminasi dengan tepat. Baik, tujuan pembelajarannya tadi adalah siswa dapat menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode eliminasi yang tepat gitu ya. Kemudian, bagaimana kira-kira area pengembangan yang akan dilakukan nantinya? Di sini untuk area pengembangannya saya ambil dua, yaitu area pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuannya, siswa dapat menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode eliminasi, yaitu mengeliminasi salah satu variabel dengan menjumlahkan atau mengurangkan kedua persamaan. Sedangkan untuk keterampilannya, siswa menyusun soal sistem persamaan linear dua variabel yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari Bu. Baik, berarti ada dua ya Bu ya. Iya. Yang pengetahuan tadi adalah siswa dapat menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode eliminasi, yaitu mengeliminasi salah satu variabel dengan menjumlahkan atau mengurangi dua persamaan. Sedangkan keterampilannya menyusun soal-soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari gitu ya Bu ya. Baik, kemudian saya ingin mengetahui rencana atau strategi apa yang akan Ibu lakukan di kelas nanti? Baik Bu, untuk strategi dalam pelajaran nanti saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan persiapan siswa. Nanti pembelajaran berdiferensiasi tersebut diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan membagi beberapa kelompok berdasarkan kemampuannya. Selain kemampuannya juga dilihat dari keaktifan siswanya Bu. Baik, jadi rencana pembelajarannya itu adalah strategi yang diterapkan di kelas seperti pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan nanti dengan kompetensi sosial emosional dan juga nanti ada pembagian kelompok yang mana nanti setiap kelompoknya akan melakukan pembelajaran sesuai dengan kesiapan belajar siswa. Baik, nah kemudian yang ingin saya tanyakan yang berikutnya adalah rencana atau pembelajaran atau strategi yang akan dilakukan nanti di kelas itu kira-kira gimana? Model pembelajarannya di sini saya menggunakan model problem based learning (PBL). Kemudian dulu kalau model ini kan otomatis ada metodenya ya. Nah untuk metodenya di sini saya menggunakan diskusi, terutama itu adalah diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan. Berarti model pembelajaran yang akan digunakan itu yaitu menggunakan PBL (Problem Based Learning) dengan metode diskusi kelompok, tanya jawab dan juga penugasan gitu ya Bu ya. Nah, kemudian media yang akan digunakan nantinya itu kira-kira seperti apa saja? Ya, kalau untuk media di sini saya menggunakan buku matematika yang telah disediakan oleh pemerintah, laptop, proyektor, lalu ada speaker dan jaringan internet serta PowerPoint dan FPD.
banyak ya Bu ya. Iya, Jadi media yang digunakan itu adalah buku paket matematika itu sendiri, kemudian dari ada laptop, kemudian proyektor, kemudian juga ada PowerPoint, kemudian LKPD, jaringan internet. Nah, itu tadi lah ya Bu ya. Kemudian untuk LKPD ini, kira-kira nanti LKPD-nya akan Ibu buat sendiri atau mendownload gitu? Kalau untuk LKPD-nya di sini saya kombinasi Bu. Saya buat sendiri dan saya download, lalu saya sesuaikan dengan materi yang saya ajarkan dan kemampuan siswanya. Jadi bisa sistem kombinasi gitu lah ya Bu ya. Iya. Di-download tapi disesuaikan dengan kebutuhan dan daya belajar siswa gitu ya kan. Baik. Kira-kira pelaksana pembelajarannya ini jadwalnya kira-kira di hari apa nih Bu? Di sini untuk matematika jadwalnya hari Rabu Bu, tanggal 24 Juli 2024 di les pertama dan kedua. Jadi pelaksanaannya nanti di hari Selasa yang memang di jadwal di jam matematika ya Bu ya, di hari pertama dan kedua, yaitu di tanggal 24 Juli 2024. Baik, berarti pada saat nanti Ibu melakukan pembelajaran di kelas, saya akan datang ke kelas Ibu untuk melakukan supervisi. Saya akan melihat, mencatat dan mengamati hal apa saja yang akan terjadi di kelas Ibu. Setelah itu nanti saya akan melakukan supervisi. Setelah melakukan supervisi ini, selanjutnya kita akan ketemu nanti di kelas Ibu. Kemudian setelah selesai nanti supervisi di dalam kelas, kita akan melaksanakan fase supervisi juga ya Bu ya. Jadi sebelum kita akhiri ini, kira-kira gambaran apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita pada hari ini? Baik Bu, gambaran yang saya dapat yaitu saya sudah dapat gambarannya dalam pelaksanaan di dalam kelas. Lalu apa saja yang harus saya siapkan? Kemudian cara mengkondisikan peserta didik dalam kelas agar tenang. Berarti secara garis besarnya ya Bu ya ada 3 ya Bu ya. Iya. Nah, gambaran yang Bu Eri dapatkan itu ya bagaimana nanti pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas, apa saja yang perlu disiapkan, dan bagaimana cara pengkondisian siswa supaya lebih matang dan siap dalam mengikuti pembelajaran. Baik Bu Eri, saya rasa cukup sampai sini dulu supervisi kita. Sampai ketemu di hari Selasa di kelasnya Bu Eri. Baik Bu. Terima kasih Bu Eri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Ragil berarti Widi, Fadil dan Ragil. Berarti ada 3 teman kita yang hari ini tidak hadir. Keterangannya semua sakit. Oke. Kita doakan semoga teman kita lekas sembuh dan cepat kembali ke sekolah untuk bisa belajar bersama kita. Baik, nah hari ini kita akan belajar tentang sistem persamaan linier 2 variabel. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Kira-kira apa sih manfaat kita mempelajari sistem persamaan linier 2 variabel? Kenapa kita harus belajar tentang SPLDP singkatannya ya? Lalu, apa contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita gitu? Nah, sekarang Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Kira-kira siapa yang bisa memberikan jawabannya? Saya, Bu. Baik, Destri silakan. Dapat digunakan untuk menghitung suatu barang dan menentukan harga suatu barang tersebut. Dapat menentukan suatu barang dan satu harga barang tersebut. Oke, baik. Bagus sekali. Lalu contohnya bagaimana? Ani membeli 1 nasi dan 2 ayam dengan harga 20.000. Sedangkan Budi membeli 3 nasi dan 2 ayam dengan harga 28.000. Oke, baik. Bagus sekali yang dibacakan oleh teman kalian ya. Nah, yang dibacakan si Destri itu adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, kita sering kan, misalnya kita belanja ini ke suatu supermarket gitu. Kita membeli, tadi kalau si Destri memberikan contoh, ada nasi, ada ayam. Nah, kita mau cari tahu, kita kan biasanya kalau pergi beli makanan gitu kita tengok dulu kan harga satuannya berapa gitu kan. Harga satu nasi misalnya 4.000, harga satu ayam 6.000. Jadi kalau seandainya kalian mau membeli 4 nasi dan 4 ayam, kira-kira berapa uang yang harus kalian sediakan, seperti itu kan. Nah, jadi itu bisa kita masukkan ke persamaan sistem linier 2 variabel. Kalau di sistem persamaan linier 2 variabel, biasanya di contoh soalnya itu dia sudah langsung masuk jumlah keseluruhannya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari yang biasa kalian temukan kan langsung ke harga satuan-satuan ya. Nah, seperti itu. Nah, baik. Sekarang Ibu akan memberikan sedikit penjelasan tentang kompetensi yang akan kita capai, yaitu siswa dapat menuliskan sistem persamaan linier 2 variabel dengan mengidentifikasi bentuk umum dari sistem persamaan linier 2 variabel. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh kepada kalian, diperhatikan. Nah, di sini ada soal cerita. Nah, ini kelihatan? Enggak. Nih ya, kelihatan? Enggak juga. Nampak? Nampak, Bu, Nah, nampak. ini soal ceritanya katanya ada Andi dan Budi adalah sahabat yang suka berjualan es krim di sekolah mereka. Mereka berdua memutuskan untuk menjual 2 jenis es krim coklat dan es krim vanila. Setiap hari Andi dan Budi membawa es krim dari rumah mereka untuk dijual di sekolah. Mereka menjual es krim coklat dengan harga 5.000 per buah dan es krim vanila dengan harga 4.000 per buah. Suatu hari mereka berhasil menjual total 50 buah es krim dan mendapatkan uang sebesar 220.000. Andi bertanya-tanya, berapa banyak es krim coklat dan es krim vanila yang mereka jual pada hari itu? Nah, di sini kita disuruh mencari jumlah banyaknya berapa es krim itu terjual dengan mereka mendapatkan uang 220.000. Dengan harga satu es krimnya dari dikasih tahu yang harga coklat tadi 5.000 dan yang harga vanila 4.000. Kita bisa menggunakan sistem persamaan linier 2 variabel. Nah, sebelum masuk ke sini, yang harus kalian pahami
satuan es krim vanila dan satuan es krim coklat. Bagaimana cara penyelesaiannya? Kita anggap es krim coklat adalah Y. Langsung aja ya, cepat ya. Nah ini ada pertanyaannya. Banyak es krim coklat yang terjual pada hari itu. Yang kedua, berapa banyak es krim vanila yang terjual pada hari itu? Kita buat sistem persamaan linear dua variabelnya terlebih dahulu ya. Kita misalkan di sini x-nya siapa? Es krim coklat. Oke. Y-nya 9 menit. Y-nya kita buat es krim vanila. Oke. Nah, ini permisal ya. X itu adalah es krim coklat dan Y itu adalah es krim vanila. Nah, tadi katanya di sini adalah berarti untuk persamaan yang pertama apa? X ditambah Y sama dengan berapa tadi jumlah yang banyak dijual? Berapa? Berapa? Ini. Nah, berapa? 50. Baru persamaan yang kedua. X tadi apa? Krim coklat. Berapa harga es krim coklat? Berarti 5.000. Kita tambah Y-nya apa? Vanila. Berapa harga satu vanila? 4.000. Sama dengan berapa total tadi dapat duitnya? 200. Tadi Ibu ada kirim contoh soalnya itu ke grup kelas kali ya, boleh di-link nanti. Grup matematika. Rp220.000. Nah ini dia. Seperti inilah dia bentuk persamaannya. Nah sekarang kita mau mencari harga satu es krim coklat dan harga satu es krim vanila. Maka kita bisa menggunakan sistem metode eliminasi ataupun substitusi ya. Jadi untuk yang hari ini kita itu membahas tentang metode eliminasi. Kalau eliminasi itu apa maksudnya? Diapain? Buang, dihilangkan ya. Nah, karena kita mau menghilangkan salah satu variabel, maka diapain? Dikurang. Yang mana yang mau kita hilangkan? Si X boleh, si Y juga boleh. Yang mana mau kita hilangkan? X ya, yang mau kita hilangkan adalah X. Berarti kalau kita hilangkan X-nya, sama-sama kita kali ini kan X-nya nilainya berapa nih? 1. Nih, ini kan X-nya 1 ya. Nah, berarti di sini kita kali. Kita kali supaya dia sama hasilnya. Kita kali. Di sini kita kali berapa? Lihat ini di depan. Di sini kita kalikan berapa? 5.000. Di sini kita kalikan 1 karena kita mau menghilangkan si X. Lalu kita kurangkan. 1 dikali 5.000 berapa? 5.000. Ya, berarti 5.000 X. Tambah Y ini berapa nilainya? Perhatikan nih, berapa nilainya? 5.000. Ini
dikali 5 25. Berapa nolnya semua itu? 6. Hah? 6? Berapa coba? 4. Kita hitung coba berapa nolnya? 4. 1, coba hitung. 1, 2, 3, 4. Berarti berapa itu? 4. 25 apa? 25 atau 250? 250. 250. Oke, baru yang kedua. Kita kalikan sama seperti kayak yang di atas. 5.000 dikali 1. Berapa? 5.000. Ya. 4.000 dikali 1. 220 dikali 1. 220. Oke, sekarang kita kurangkan. Ditulis saja sini kurangnya ya. Oke, sekarang kita kurangkan. Nah, sekarang kita kurangkan. 5.000 dikurang 5.000. Nih, sekarang ini kita kurang. 5.000 dikurang 5.000 habis? Habis. Kasih tanda merah. Habis nih ya. 5.000 dikurang 4.000. 1.000. Nah, semangat karena hari ini kayaknya. 250 dikurang 220. Berapa? 70. 250 dikurang 220. Berapa? Siapa tadi bilang 30? Oh ya, 30. Iya. 250.000 dikurang 220 adalah 30.000. Lalu kita bagi. Ini tadi ya. Nah, sekarang kita bagi. Y sama dengan 30.000 dibagi berapa? 30.000 dibagi 1.000 berapa? 3.000 dibagi 1.000 berarti 30.000 dibagi 1.000 berapa?
di atas jadi di bawah nih kan ya, baru yang 5.000 ini di bawah dia jadi di atas. Oke, sudah selesai. Siapa yang bisa menjawab soalnya yang ibu kasih tadi? Ada Bu? Oke Desti, coba tulis ke depan. Jadi perhatikan ya yang dikerjakan oleh temannya. Tadi kita sudah mendapatkan harga 1 es krim rasa vanila. Banyaknya 30. Sekarang kita mau mencari banyaknya yang terjual es krim coklat. Perhatikan yang dikerjakan oleh temannya. Perhatikan yang dikerjakan temannya ya. Di sini. Yang J ini yang sama dengan harga semuanya 200. Nah sekarang diperhatikan nih, si Desi sudah membuat persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua. Sekarang perhatikan bagaimana caranya untuk menghilangkan si Y.
ya kan? Nah sekarang si X 4.000 dikurang 5.000 hasilnya negatif 1.000. Ingat kalau 5 dikurang 4 1, kalau 4 dikurang 5 tambahkan negatifnya di depan ya. 200.000 dikurang 220.000. Benar nggak ini? Berapa? Berapa 200.000 dikurang 220.000? Ya, negatif 20.000. Maka X sama dengan negatif 20.000 dibagi 1.000. Karena dia di sini negatif ketemu negatif, kita jadikan positif. Maka X-nya adalah 20. Berarti benar nggak ini 20? Benar ya. Berarti yang dikerjakan sama si Destri adalah benar. Kita tepuk tangan dulu. Oke, baik. Sekarang coba anak-anak ibu semuanya berdiri. Iya. Semuanya berdiri. Kita estimate sebentar. Semuanya harus bergerak supaya semangat lagi ya. Ya, itu perhatikan LKPD-nya. Di situ ditulis kelompoknya. Kelompok berapa kalian? Kelompok 1, kelompok 2 kah atau kelompok 3? Lalu nama anggotanya ditulis. Petunjuk LKPD-nya sudah ada di sana. Ibu kasih waktu 10 menit untuk menyelesaikan LKPD-nya ya. Kalau ada yang belum jelas boleh ditanyakan. Dibaca dulu soalnya, lalu didiskusikan bersama temannya.
Udah selesai? Ya. Kelompok satu udah selesai? Kelompok tiga? Kelompok tiga belum? Ibu tunggu ya. Oke, sekarang Ibu minta kalian presentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian. Kelompok 2. Ke depan. Oke. Coba presentasikan hasil dari diskusinya. Berapa jawabannya? Pada pasangan paket yang jumlah hasilnya sama, berapakah selisih jumlah ayam dan berapakah selisih harga? Tentukan harga satu ayam. Ya, berapa selisihnya? Selisih ayam Ya, selisih ayamnya berapa? 3. Oke, Harganya harganya 24.000. 24.000. Lalu Pada pasangan paket jumlah ayam sama, berapa selisihan jumlah nasi dan berapa selisihan harganya? Tentukan harga satu nasi. ya, Selisihan selisih nasinya berapa? 2. 2. Perhatikan ya kalian, sama nggak yang dibacakan sama temannya? Gitu. Lalu selisihan harganya harga ayam 8. terus Pasangan paket manakah yang jumlah nasi dan ayam tidak sama? 3 dan 4. nah kata teman kita paket yang jumlah nasi dan ayamnya tidak sama itu adalah paket 3 dan 4. Apakah sama untuk di kelompok 1 juga seperti itu? Sama. Kelompok 3? Sama. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan dulu. Keluarkan handphonenya. Keluarkan handphonenya. Ibu kirim kuisis ke grup matematika.
Flores. Jadi kesimpulannya untuk pelajaran sistem persamaan linier dua variabel pada hari ini yaitu sistem persamaan linier dua variabel terdiri dari dua persamaan linier yang masing-masing memiliki dua variabel. Contoh umum dari sistem persamaan linier dua variabel tadi apa? Apa? AX ditambah Y sama dengan lalu ada beberapa metode untuk menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel, terutama untuk hari ini kita membahas tentang metode eliminasi. Baik, sekarang Ibu minta kalian susun bukunya. Ibu akhiri pertemuan pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ayo Bu. Kita pulang, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Berdiri. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Andayani Sunilingga, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Deli Serdang dari SMP PAB 5 Patumba. Dan pada kegiatan kali ini saya akan melakukan percakapan pasca supervisi bersama rekan saya Erni Yunanda SPD, guru SMP PAB 5 Patumba, Kabupaten Deli Serdang. Baik, apa kabar Bu Erni? Alhamdulillah baik Bu. Baik Bu Erni, dalam percakapan pasca supervisi
kali ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan jalannya proses supervisi yang sudah Ibu lakukan di kelas ya Bu Erni ya, yang mana dalam pembelajaran di kelas tadi pada waktu supervisi ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Nah, tujuan diadakan supervisi di kelas ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang Ibu Erni lakukan di kelas sudah berjalan dengan baik apa belum. Baik, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu Erni terkait dengan jalannya kegiatan supervisi di kelas yang sudah Ibu Erni lakukan tadi? Baik Bu, untuk perasaan mungkin sedikit tegang ya Bu karena belum terbiasa. Namun untuk jalannya kegiatan pembelajaran alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah sudah kegiatan supervisi sudah berjalan dengan lancar ya Bu ya. Nah kemudian bisa dibicarakan Bu untuk area pengembangan yang kemarin itu sudah Ibu rencanakan dan sekarang yang Ibu lakukan tadi di dalam kelas, seperti apa langkah-langkah yang atau tahapan yang sudah Ibu lakukan di kelas pada waktu supervisi tadi? Baik Bu, untuk kemarin kan saya mengambil area pengembangan ada 2, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Nah untuk yang pengetahuan, peserta didik sudah mampu menyelesaikan sistem persamaan linier 2 variabel dengan menggunakan metode eliminasi. Sedangkan untuk keterampilannya, anak-anak sudah bisa memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang sistem persamaan linier 2 variabel dengan menggunakan metode eliminasi. Jadi tetap menggunakan 2 ya Bu ya, pengetahuan dan keterampilan, yang mana dalam pengetahuan itu siswa dapat menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel dengan metode eliminasi, yaitu mengeliminasi salah satu variabel dengan menjumlahkan atau mengurangkan 2 persamaan, sedangkan keterampilannya menyusun soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Baik Bu, kemudian pada pelaksanaan tersebut apakah Ibu Erni menemukan kendala atau kekurangan yang Ibu temukan dalam kegiatan tadi di kelas? Baik Bu, untuk kendala tadi ada beberapa siswa yang kurang memperhatikan sehingga pada saat mengerjakan tugas kelompok siswa tidak paham apa yang mau dikerjakan, dan juga untuk kelompok belum sesuai dengan gaya belajar mereka. Seharusnya saya membagi kelompok mereka itu dengan sesuai gaya belajarnya, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Baik, berarti ada kendala ya Bu ya, yang mana tadi kendala yang Ibu temukan itu ada siswa yang kurang perhatian pada saat mengerjakan tugas kelompok sehingga mereka kurang paham apa yang disampaikan, dan juga untuk kelompok kelas belum sesuai dengan gaya belajar mereka, sehingga harusnya gaya belajar mereka itu visual, audio, dan kinestetik. Baik, jadi langkah kedepannya apa yang kira-kira Ibu Erni akan lakukan dalam pembelajaran tersebut? Baik Bu, untuk kedepannya langkah yang saya ambil dalam pembagian kelompok, saya akan membagikan kelompok sesuai dengan gaya belajar mereka agar anak bisa jadi lebih fokus dan mudah dalam mengikuti pelajaran. Baik, berarti sesuai dengan yang Ibu rencanakan, membuat kelompok sesuai dengan gaya belajar mereka ya, agar mereka itu bisa lebih mampu mengikuti dan lebih paham sesuai dengan gaya belajar yang mereka miliki. Baik Bu, berarti nantinya Ibu kedepannya bagaimana keaktifan daripada siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut? Kalau tadi ada diskusi yang berjalan dengan baik, ada juga beberapa siswa yang mengandalkan temannya sehingga kelihatan kurang aktif di dalam diskusi tersebut. Jadi karena mungkin belum sesuai dengan gaya belajarnya, masih ditemukan siswa yang kurang aktif sehingga dalam tugas kelompok mereka lebih mengandalkan temannya untuk menyelesaikannya ya kayak. Baik, kira-kira kedepannya untuk rencana-rencana yang sudah akan Ibu buat itu kapan akan kira-kira Ibu realisasikan? Segera Bu. Jadi menurut saya pembelajaran berdiferensiasi ini sangat membantu sekali dalam metode pembelajaran. Jadi saya akan segera untuk menerapkan metode berdiferensiasi ini ke dalam pelajaran saya. Baik,
Berarti rencana yang sudah Ibu buat tadi mengenai pembagian siswa dengan gaya belajarnya, pengelompokan siswa dengan gaya belajarnya, kemudian juga dengan metode pembelajaran berdiferensiasi, berarti itu akan segera Ibu laksanakan ya Bu ya? Iya. Baik Bu Erni, jadi mudah-mudahan apa yang sudah Ibu Erni rencanakan untuk pembelajaran anak-anak di kelas ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, sehingga anak-anak juga bisa mengikuti pembelajaran matematika ini lebih nyaman, lebih antusias, karena sesuai dengan gaya belajar mereka. Kemudian juga tadi pengelompokan tadi ya, gaya belajar mereka yang auditori, visual dan kinestetik, dan pengelompokan juga sesuai dengan gaya belajar mereka. Baik Bu Erni, saya harap ya saya masih dapat mendengar cerita-cerita rencana baik yang akan Ibu lakukan dalam pembelajaran di kelas yang berikutnya. Jadi kita nanti masih juga bisa sharing-sharing sebagai menambah wawasan bagaimana membuat pembelajaran yang lebih menarik dan nyaman anak untuk mengikuti pembelajaran matematika yang selanjutnya. Demikianlah percakapan pasca supervisi yang telah saya lakukan bersama Ibu Erni Yunanda, guru matematika kelas 8 SMP PAB 5 Patumbak. Terima kasih.